Halo gengs, kembali lagi bersama AB Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. Kali ini kita akan bahas film Si Bujur Wig alias Si Jurig yang berjudul Lockwood & Co. rilis pada tahun 2023, masih hangat, bercerita tentang agen pemburu jurig yang baru didirikan untuk menjadikannya sebuah agen pemburu jurig terkenal di dunia. Sebelum kita mulai ke filmnya, seperti biasa buat kalian yang suka dengan spoiler atau alur film yang dibawakan AB Channel, sekiranya untuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Yuk, kita keder aja langsung ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pemburu jurig, dia bernama Lucy si Gemoy dan satunya lagi bernama Lockwood. Mereka mendapat klien untuk membersihkan rumah dari arwah jahat gentayangan, di mana saat berada di depan pintu mereka mengira kalau yang punya rumah akan menyambutnya. Here she comes. Faktanya, yang punya rumah ternyata ada di luar. Dia tidak berani dan tidak pernah masuk setelah suaminya diimpit malaikat Ijroil. Terus yang ngolebat tadi apaan tuh? One more thing, madam. Is there someone else inside the house? It's just we saw. No, I've got the only key. Si Lockwood semunaleg ciduh saat mengetahui kalau rumah tersebut sudah lama kosong dan si nenek menyerahkan kuncinya supaya cepat dilakukan pengusiran karena rumah tersebut akan si nenek gadein. Setelah masuk, mereka mencoba mencari petunjuk dengan keahliannya masing-masing. Dari percakapan mereka, bisa kita perkirakan kalau si Lockwood ini tipe pemburu dengan keahlian penglihatan, bisa melihat jejak atau bekas suatu insiden yang berhubungan dengan jurig. Meureun eta ge nya, data apal atuh di dieu oge film nage karek pek jabaweuh penjelasanna, sedangkan si Lucy ini tipe pendengar, bisa mendengar suara makhluk gaib. Sepertinya bukan cuma suara jurig yang bisa si Lucy dengar, dikarenakan masih sore dan jurignya juga belum ready, mereka memutuskan untuk ngopi terlebih dahulu. Sambil menganalisa berkas yang si nenek berikan tadi, dijelaskan saat si nenek dan suaminya pindah ke sini, itu semua normal-normal saja hingga tiba suatu waktu suami si nenek secara ujug-ujug jatuh dari tangga, lalu diimpit malaikat Ijroil. Oh, jadi yang ngagurudug tadi didengar si Lucy itu suara suami si nenek yang jatuh, gengs. Sedangkan yang dilihat si Lockwood itu bekas suami si nenek yang terjatuh. So excited. How about we find ourselves a ghost? Setelah matahari terbenam, mereka memutuskan untuk mencari jurig di lantai atas dengan memilih pintu paling pojok yang merupakan sebuah kantor suami si nenek. Di kala itu, si Lucy juga merasakan kalau disinilah sumber energi si jurig berasal. Feel it? Sementara si Lockwood akan memeriksa kamar lain, si Lucy kembali ke bawah untuk mengambil peralatannya. Namun saat ia naik kembali, melihat cahaya dari kamar pojok tadi yang ternyata itu adalah si jurignya, si Lucy mencoba berkomunikasi dengannya, merasakan kalau si jurig penuh kesakitan dan penderitaan. Sesuatu yang sangat berbeda, tidak pernah si Lucy rasakan sebelumnya. Si jurig juga berkata, lepaskan aku, tapi tiba-tiba... Dan film pun baru akan dimulai. Mundur 3 tahun sebelum kejadian tadi, di mana si Lucy ini terlihat kulehe dan cupu ya gengs. Namun yang lebih membagoikan adalah emaknya sengaja mengirim si Lucy ke tempat agen pembasmi jurig, beralaskan karena si Lucy sejak masih berumur 6 tahun punya keahlian indigo, bisa mendengar dan melihat mereka yang tak kesat mata. Meski sudah dijelaskan panjang lebar akan resiko terburuk yaitu sebuah kematian, saat menjalankan misi, si emak kekeh memasukkan si Lucy ke dalam agen pembasmi jurig demi cuan. Ladies and gents, this is Lucy Carlisle. Singkat cerita, di mana hari pertama si Lucy sebagai agen diperkenalkan dan diajari cara perakitan senjata oleh si Nori, dan rantai yang sudah dibejeb-bejeb merupakan item defense supaya kebal dari serangan jurig. Si pemimpin agen, dia bernama Jacob, juga menjelaskan kalau jurig terbagi menjadi 2 kelas. Kelas gurubuk yaitu jurig paling lemah, dan kelas 2 adalah jurig yang lebih kuat. Swan Hotel, top floor corridor. Setelah semua persiapan selesai, si Lucy menjalankan misi pertamanya di sebuah hotel angker. Dengan kelebihannya sebagai pendengar, si Lucy dapat merasakan keberadaannya dan menaklukkan si jurig tersebut. Keesokan harinya, si Lucy diperkenalkan dan diajarkan cara menggunakan pedang yang mereka sebut rapier, yang berfungsi untuk mengusir jurig bahkan bisa menghancurkannya. Dan misi kedua pun dapat dijalankan dengan baik, yang lagi-lagi si Lucy menjadi bintangnya.
Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu. Si Lucy mendapat penghargaan, dianugerahi rapir, salinan buku Pites, dan naik ke kelas 3. Lucy Carlyle. Saat sedang di asrama sambil merayakan keberhasilan, si Nori berkata kalau kita tidak bisa terus-terusan bekerja dengan si Jacob, ngajak si Lucy pergi ke London untuk mencari cuan yang lebih banyak dengan bergabung ke agen yang lebih besar yaitu Pites atau Rothwell, memalsukan ijazah untuk bisa mengikuti tes dan interview. Tapi itu ditolak si Lucy yang lebih memilih untuk menyelesaikan kelas 4-nya dahulu, baru setelah itu bisa ke sana tanpa ada yang menghalangi karena sudah memenuhi syarat dan kita akan menjadi agen terkenal di masa depan. Misi berikutnya di sebuah perusahaan, si Jacob menjelaskan kalau dari data penampakannya, semua jurik di sana mengarah ke kelas guru bug. Si Nori bertanya apakah si Jacob pernah bertemu dengan Marissa Pites. Si Jacob menjawab kalau Marissa Pites saat masih hidup, dia datang menonton saat dirinya latihan di Pites, merupakan orang yang luar biasa dan satu-satunya orang yang pernah berkomunikasi dengan juri kelas 3. Sepertinya si Marissa ini pendiri Pites, salah satu agen pemburu jurik terbesar bersama agen Rothwell. Find the visitor, locate the source, contain it, get out. Setelah masuk, mereka seperti biasa mencari sumber si jurik untuk dihancurkan. Si Lucy mencoba mencari keberadaan mereka dengan kemampuan pendengarannya. Namun kali ini dia merasakan hal yang tidak biasa kalau si jurik yang sedang mereka hadapi ini bukanlah kelas guru bug, melainkan kelas 2 di luar kapasitas mereka semua. Menyarankan untuk mundur, melapor terlebih dahulu ke si Jacob, tapi yang lain akan terus maju supaya tidak kehilangan jejak si jurik dan si Lucy lah yang akan melapor ke si Jacob sendirian. We found something. Anjing, sia nu boga agen, pemimpin agen koploy, karek sakitu geus reuas, membagoikan sekali Anda. Si Lucy yang melapor pun tidak digubris sama si Jacob. Let's do your job. Dan sekembalinya ke dalam, si Lucy mendapati keadaan sudah sangat kacau. Mereka terjebak di dalam, hanya si Nori yang selamat, itu pun sudah dalam keadaan tidak eling. Dan si Jacob, si Bubble Jacob malah menutup pintu, meninggalkan si Lucy dan si Nori yang padahal masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya si Jacob disidang sebagai pimpinan agen, tapi dia lolos dari tuduhan karena tidak adanya bukti dan dinyatakan kalau insiden ini sebagai kecelakaan. I'm not having you moping around here all day and night. Beberapa hari kemudian setelah insiden, si Lucy sepertinya trauma dengan kejadian di kala itu dan sudah keluar juga dari agensi Jacob, tapi si emak malah akan mengantar si Lucy untuk menemui si Jacob dan memohon supaya diterima kembali. Dasar emak-emak. Si Lucy memilih untuk kabur ke London daripada nurutin si emak yang tidak punya hati. Sepertinya si Lucy teringat kata-kata si Nori, mengingat dia belum lulus kelas 4. Apakah akan memalsukan data dirinya untuk mengikuti tes di Pites atau Rothwell? Ternyata si Lucy mengunjungi kantor Pites, tapi dia tidak curang ya gengs, berkata jujur apa adanya. Tapi sayang, kejujuran tidak dihargai mahal dan tidak ada satupun dari lowongan pekerjaan yang mau memberi kesempatan untuk menunjukkan bakat si Lucy. Kumaha atuh ieu gengs, mana duit tinggal receh, bisa dipadog tuyul deh. Sedih mun diceritakeun mah. Tinggal tersisa satu lowongan lagi, yaitu agen Lockwood & Co. Dan keesokan harinya, si Lucy pun mencari alamat kantornya. Siapa yang pernah merasakan di posisi ini, gengs? Coba acungkan jempolmu, warawiri di kota orang nyari kerjaan. Yang diterima cuma yang punya kekuatan dari dalam. Setelah menemukan kantornya, si Lucy disambut oleh seseorang bernama George dan terlihat juga orang yang ngabret sejadi-jadinya. Kumaha tesna meureun kot soak kitu eta jalema. Dan ya, ini dia yang menjadi tim saat spoiler di awal tadi, yaitu Anthony Lockwood. Namun di saat ada orang yang lebih menilai potensi daripada CP, si Lucy di sini justru malah berbuat curang dengan memalsukan ijazahnya menjadi lulusan kelas 4. Setelah si Lockwood membaca keahlian yang dimiliki si Lucy, baru ada penjelasan tentang keahlian si Lockwood kalau dia tipe penglihat, bisa melihat pendar kematian, juga jejak sisa kematian. Tanpa membahas CP, si Lockwood melakukan serangkaian tes sesuai bakat yang dimiliki si Lucy, mencoba mendengar apa yang terjadi dari beberapa objek, namun ada satu objek yang harus dibahas, yaitu Keller yang berisikan tengkorak.
Ternyata bukan sembarang Keller, melainkan sumber hantu dan si hantu terikat padanya, di mana si Lucy mengetahui kalau seharusnya yang memiliki ini adalah Peters dan Rothwell, dan ternyata itu hasil dari Babadook. Tapi tidak masalah buat si Lucy yang sedang memerlukan pekerjaan, dan si Lucy pun akhirnya diterima di Lockwood & Co. Well then, welcome to Lockwood & Co. Malam harinya si Lucy yang belum merelek menemui si Lockwood untuk ngobrol santuy. Si Lucy yang membahas kalau di iklan agen ini adalah agen bergengsi yang faktanya padahal merupakan agen baru 3 bulan. Disekak balik dengan tahunya si Lockwood tentang si Lucy dari Depemjur, Departemen Pemburu Juri, kalau si Lucy tidak lulus kelas 4, tapi itu tidak jadi masalah karena yang dibutuhkan si Lockwood adalah potensi dan itu ada pada si Lucy. Si Lockwood yakin kalau agen ini akan menjadi agen terkenal di masa depan, menginginkan si Lucy untuk ikut andil dalam pencapaiannya. Si Lucy kembali bertanya, jika aku berpotensi dan cukup mahir untukmu, lalu bagaimana aku tahu kalau kau juga cukup mahir untukku? Ya, kita langsung dibawa ke kelanjutan spoiler yang di awal. Ternyata ini sebagai pembuktian si Lockwood kelayakannya untuk seorang pemimpin agensi, bisa mengusir si Jurig, tapi hanya sementara dan menyelamatkan si Lucy yang hampir terjatuh. Si Jurig masih bisa muncul kapan saja, namun si Lucy yang merasakan hal tidak biasa pada si Jurig melanjutkan pemburuan dengan lokasi terakhir si Jurig menghilang. She faded out before she reached the wall, but that's where she was headed. Mereka membuat lingkaran dan mengetrok dinding mencari sumber si Jurig, tapi si Lockwood malah merusak lingkarannya dan ketika sedang dibenerin, si Jurig kembali muncul. Percikan api dari bom asam garam yang terkena buku membuat rumah jadi kebakaran, tapi mereka akhirnya menemukan sumber si Jurig dari sebuah mayat di dinding. Si Lucy mencoba mencari tahu penyebab kematiannya, tapi api keburu membesar dan harus segera keluar dari sana. Lucy, hurry! What's it? 2, 3. Lanjut gak nih gengs? Seperti biasa kembali mengingatkan supaya tidak ketinggalan dengan part 2 dan seterusnya. Yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye bye.